Selamat pagi dunia. Hari ini Ama mau buat mie. Pakai ini mesin Kak Ama? Tidak. Tidak pakai ini mesin. Tidak tahu caranya. Oh, karena bahasa Cina semua ini. Nihong. Astaga, bagaimana? Hai, Ama punya suami kan orang Cina toh. Tidak. Iya, tidak pernah. Oh, ini. Ama bilang Ama nggak pernah sekolah. Jadi hari ini Ama dan Besti rencananya mau bikin mie pakai alat ini. Alat ini ya teman-teman. Coba kita artikan cara penggunaan. Oh, aku nggak tahu. Oke. Oh, nggak tahu. Ini bukan artinya cara penggunaan ya. Oke. Oh iya, 1 dos. Ini Cina semua. Misalnya apa? Nah, fokus di sini apa? Saya Tidak. tanya nih. Iya, pikirnya dengar bunyi itu tadi. Iya. Makanya dia bilang tidak bisa masih pusing barang dari tadi. Bisa nyala. Kalau nyala kasih lampu. Coba. Oh, jadi pakai saklar lain sudah. Jadi masalahnya ini tidak. Ini sudah Terputar. dia rata aman. Ya, langsung. 140 gram. Oma, saya takut sudah ini. Saya takut sudah ini. Woi. Sudah. Oh, Iya. lagi satu. Taruh tepungnya lala. Iya. Oke, taruh tepung. Garam. Sudah tepung. Taruh di telur termasuk lalat itu saja dia tuh. Ya. Taruh air. Oke. Iya. Kan sudah. Sedikit dulu lepas. Sudah. Garam sudah. Sudah. Jangan tuh, benar air lepas. Aduh. Iya, sabar. Acing bilang. Acing bilang sudah. Iya, coba. Kan aku Iya. kok lagi ntar tuh. Iya, hai, bagaimana? Acing. Ini tuh Yang pindah. Gimana maksudnya? ini. Iya, coba Kiris dikit. dikit. Oh ya, putar. Iya, Vin, ini dulu nih. Apa nih? Saya tidak tahu cara tepungnya. Terakhir. Tidur setutup. Tekan mananya tadi tuh? Langsung Power. Ini Kak. On. Sebelum- Sebelahnya, ya. Nah, Sebelahnya. tadi baru soni tekan sini. Ini. Tuh, mana dia? Mungkin harus tutup baru dia terputar. Apa halanya hanya tutupnya kan? Aduh, masalah instruksi bahasa Cina ini tadi nih Kak. Kan saya putar. Ya, oke. Memang saya putar. Nah, Tutup. Ama tidak percaya. Betul. Dia harus tutup. Tutup dulu, Ama. Betul. Tambah lagi tepungnya ini. Sudah? Tadi begini. Oke, sip. Tekan ini. Tekan ini. Sudah. Tambah. Dia putar ulang nih. Nah, dia putar. Jangan keluar, belum makan dia. Ya. Apa? Dia istirahat sebentar. Kalau apa dia balik lagi sebentar. Tekan tuh kalau gitu. Tekan untuk dia kasih kalori. Kasih mie-nya. Itu dia keluar suaminya tuh. Tuh. Oh iya, taruh sudah ini. mana? Ini. Oh iya, betul. Luar biasa, memang betul. Harus sabar nih barang ini. Aku istirahat sama bilang. Oh, ya betul. Abang punya istirahat konsep ini. Berhasil. Ya, 1 tahun kemudian. Ya, saya punya lambat ini barang. punya mie lagi. Ama punya ide tadi tuh. Tidak. Macam lembek ya, Cek? Tidak, pas. Pas kan? Tabur apa terigu dah mau. Tabur terigu di mana lagi kan? Ini sudah dah. Oh, Wih, keren. Tidak rengket. Plastis lagi dia. Ini bisa tarik-tarik. Oke. Ya. Taruh dengan ini. Taruh nir. Nah, tidak sia-sia kita tunggu nih alat nih. Oke. Lihat teman-teman. Berhasil. Kita meragukan alat itu.
tapi nampaknya kita tidak perlu bisa bahasa Mandarin ya. Kita hanya perlu otak di sini. Sama ama, kita perlu ama soalnya. Saya tidak tahu masak ini barang. Kita mau ganti dulu karena tadi kan pakai mie lebar. Sekarang kita mau coba pakai mie yang tidak lebar. Coba, oke. Tadi saya cabut ini barang tuh. Tuh. Oh, begitu tadi. Kita pasang yang baru, taruh begini. Nah, sudah. Nah, begitu. Kalau di video menit-menit pertama kalian dengar kok kita teriak-teriak satu sama yang lain, kok aku teriak-teriak ke Ama, kok Ama teriak-teriak ke temennya, teriak-teriak ke keluarga. Jangan salah ya teman-teman, kita itu sifatnya seperti itu. Aku nggak bisa pukul rata, tapi orang Manggarai itu mayoritas itu sifatnya itu kalau ngomong besar gitu suaranya. Dan juga kami itu sudah biasa kayak ngomong itu nggak pakai nafas gitu, ngomongnya langsung ceplos-ceplos aja. Sebenarnya itu kenapa biasanya kalau kita ketemu sama orang-orang yang daerah lebih halus bahasanya kayak orang Sunda, mungkin orang Jawa, itu tuh kita selalu dianggap kasar karena kita tuh kalau ngomong kadang nyeplos. Tapi percaya loh teman-teman, orang NTT alias orang Manggarai juga ya termasuk di sana, itu sifat hatinya baik. Kalau memang mau membantu orang, aduh tulus sampai ke akar-akarnya kalian dibantu. Dan itu tanpa pamrih. Kita nggak mengharapkan imbalan sedikit pun. Jadi itu hanya sekilas info aja ya. Jadi jangan kaget kok kita itu sukanya teriak-teriak. Bukan gitu teman-teman. Tapi karena memang sifat kita ya kayak gitu, suka teriak-teriak. Kalau tiba-tiba ya ama aku atau keluarga ngomongnya halus banget. Itu tuh dicurigai itu. Patut itu. Apa yang sudah kami lakukan? Apa yang kami sembunyikan? Kalau kalian kurang jelas, tadi itu adalah mesin pembuat mie yang memang dibawa langsung dari Cina. Tapi bukan punya kami, tapi punya temannya Ama alias bestinya Ama yang badannya juga 11-12 sama Ama. Agak-agak gemuk. Nah, sedangkan yang pakai kacamata itu adalah anak mantunya Ama alias paman aku punya istri gitu ya. Jadi kalian gak bingung apa yang terjadi dan siapa-siapa aja yang barusan tadi ada di rumah. Karena kan aku nyebutnya angking bukan bibi. Karena di keluarga kami kalau misalnya menyebut anak mantu dari Ama, khususnya yang perempuan, aku manggilnya angking gitu ya teman-teman. Oh iya, mie ini akan kita masak. Masaknya stylenya Ama aja, pakai ayam dan dimasak kuah. Sebenarnya teman-teman, namanya juga masih coba-coba ya. Kita nggak berharap terlalu bagus dengan mie ini. Yang penting sudah pernah buat aja, nanti tinggal di-adjust tentang kualitas mie-nya sendiri. Ama itu sebenarnya paling anti pakai alat-alat begini. Dulu kalau beliau sempat rajin-rajinnya bikin mie untuk kami, mie homemade, itu beliau memakai alat semacam membuat pasta gitu yang warnanya silver. Pokoknya beda sendiri lah ya. Dan ya teman-teman, sekarang Ama sudah nggak mau bikin mie sendiri. Alasannya karena memang ribet banget. Kalau adonan awalnya tadi itu diuleninya tidak baik, sampai akhir mie itu jadinya tidak akan sempurna. Saran dari aku, lebih baik beli. Karena kalau beli sudah pasti lebih praktis, meskipun harganya jauh banget mahalnya. Karena ya teman-teman, kalau sekarang kalian beli satu pak mie burung dara, itu di harga sekitar 10-12 ribu. Satu pak mie burung dara itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau kalian bikin sendiri, bisa dapat satu dulang besar. Bisa untuk makan 3 kali dewasa dengan modal yang hampir sama. Karena bahan pembuatan mie itu sebenarnya hanya tepung, telur, air sedikit, dan juga minyak sedikit. Pakai garam. Udah gitu aja. Tepungnya 1 kilo. Jadi bisa dibilang ya 11-12 lah ya. Kalau misalnya kalian punya budgetnya, jangan bikin mie sendiri. Kalau kalian bingung, saya juga lebih bingung nih. Kenapa ini mie yang awalnya panjang-panjang tiba-tiba kecil-kecil pendek begini? Kalau kalian bingung ya
saya juga bertanya-tanya sekarang. Waktu aku videoin ini, aku tuh sempet nanya sebenarnya ke Ama, tapi Ama mungkin agak malu bicara, jadi dia nggak mau menjelaskan gitu. Mungkin ya adonan mie kami agak kurang bagus waktu kita bikin, namanya juga coba-coba. Makanya ya begitu. Lihat aja ekspresinya Ama ini waktu makan. Dia betul-betul tidak yakin dengan makanan ini loh. Kayak aku aja yang mau makan juga jadinya gak yakin. Nah tapi gak apa-apa, yang penting Ama dan juga sahabatnya seneng ketika bikin ada aktivitas lansia bersama. Kita coba. Sebenarnya nggak terlalu kenyal, tapi enak. Ukurannya agak besar-besar tuh. Jadi ukurannya agak beda ya. Kalau kayak Indomie itu kan kecil, lah ini tuh agak gede-gede nih ukurannya. Kalau dibilang enak sih, ya lumayan lah, lumayan. Mie-nya agak kurang kenyal sedikit, tapi nggak apa-apa. Yang ngebantu itu kuahnya. Apapun yang dimasukkan ke sini itu enak. Racikan bumbunya. Tapi kalau mie-nya sendiri rasanya oke lah, standar lah ya, standar. Yippee. Hai teman-teman. Ini waktunya kita berangkat naik mobil barunya paman aku. Di belakang ada siapa tuh? Yeay. Kita mau berangkat sama paman aku naik mobil baru. Kita mau pergi ke Ruteng karena pipi aku ulang tahun. Kita harusnya berangkatnya jam siang, tapi sekarang kita berangkatnya sore sekitar jam 3. Perjalanannya kurang lebih 3-4 jam. Jadi usahakan kita tidak telat ya teman-teman. Rambut aku udah digulung sama temen aku, meskipun acak-acakan tapi tidak masalah. Dan teman-teman ya udah itu aja. Yuk ikutin keseharian kita hari ini, masak banyak banget, dan juga mau pergi ke ulang tahun. Kayaknya ulang tahun kita tuh kayak ngapain sih? Karena kita kan kalau ulang tahun di rumah ya, masak di rumah, makan di rumah. Tapi banyak orang nanti yang datang, kayak 100 orang ada deh. So let's go. Ini mobilnya Innova teman-teman, tahun 2012, tapi bagus banget dalamnya. Kayak nggak ini ya jamalnya, kayak nggak kotor, nggak apa, bagus nih dalamnya. Dulu mobil papaku juga ini Innova tahun 2012, cuma ini bensin. Kayak ini dia kasih juga kan? Ini. Orang kasih pasang. Ini belnya yang lucu teman-teman, coba cue bel. Coba. Nah, kalian dengar? Kayak ini loh, kayak mobil es krim itu loh. Teman-teman, sebelum lanjut, aku mau menjemput kakak aku dulu. Itu kenapa aku mau menjemput dia di kandang babi. Benar, jemput kakak aku di kandang babi. Tidak jahat. Halo. Oh, ini kandang ayam teman-teman. Banyak banget. Itu anjing lucu sekali, pendek dia. Kita sekarang lagi OTW ke kandang babinya. Saya mau lihat di mana kandang babinya ini. Coba. Kenapa jalannya begini ya? Gila, jalannya terjal. Halo. Babi apa ini jenisnya? Buruk. Buruk. Oh, ini jenisnya babi buruk. Gede-gede, lihat. Semanusia nggak tuh? Babi buruk. Ini juga besar nih, teman-teman. Mereka lagi makan semua sekarang. Di belakang itu juga ada babi. Kita coba pergi intip. Halo, pur. Wah, terjal juga ini jalan nih. Awas. Iya, luar biasa. Halo, 2 saya nikah. Iya. Oh, perjuangan banget. Kalian tahu aku tuh harusnya pestanya ini bakal datangnya jam 7. Jadi kita bakal pesta mulainya jam 7 dan aku masih pakai baju biasa dan
celana tidur. Bayangkan. Jadi aku jemput dulu saudara di sini, baru kita lanjut lagi berangkat. Ini udah 2 jam perjalanan in. Coba kita masuk lewat sini. Hai, itu kok masuk tuh. Kaget nggak tuh? Rumah udah disusun ulang, tiba-tiba punya sofa yang aku nggak tahu kita ternyata punya sofa. Tuh, lihat, udah disusun. Ini juga tempat makan semua udah disusun, luar biasa. Semua makanan pesta halal ya teman-teman, karena mama juga ada beberapa pegawai atau orang yang kerja bersama beliau itu agamanya muslim. Ya Felin, lagi-lagi kalau ada acara begini apa tugasnya? Nyoba-nyoba makanan, takutnya ada yang keracunan nih. Karena waktu itu sempat ya teman-teman, karena nggak di quality control seperti ini cerita beneran ya, ini bukan aku buat-buat. Karena sempat waktu itu di suatu pesta, bukan pestanya kami, karena tidak di quality control, akhirnya satu pesta itu sakit perut setelah pulang dari pesta 1 hari. Alasannya karena air yang dipakai ternyata kurang bagus kondisinya. Nah, jadi aku nggak mau hal itu terjadi. Karena itulah ada tugas aku di sini sebagai QC kalau di acara pesta-pesta. Gimana tidak gendut kalau begini ini ya? Mama saya juga selalu bilang adik diet, adik diet. Tapi ya bagaimana? Kalau dicekoki makanan begini ya siapa yang dia mau kurus begitu. Nah, ini ada cuplikan teman-teman video ketika Ama membuat wajik. Yang lucu waktu Ama membuat wajik, Ama bilang syuting ini sambil marah-marah gitu ya nadanya ya. Enggak, sambil kayak mau maksa aku gitu loh. Syuting ini gitu, buat nunjukin ke keluarga aku kalau Ama bikin dengan sepenuh hati wajik ini. Jadi yang lucu adalah sebenarnya bukan lucu, lebih kayak menyentuh gitu ya. Ama itu bilang, oleh adik, Ama ini kan tidak punya apa-apa, mau kasih ke pipi toh tidak punya apa-apa buat kasih ke papa. Biar sudah kasih wajik ini saja hadiah dari Ama. Wajik ini Ama bikin banyak, biar mereka di atas juga kebagian semua. Oleh Ama, saya punya sedih dengar itu cerita. Karena ya teman-teman, sebenarnya pipi aku yang berulang tahun itu gak minta apa-apa loh. Dia gak minta harta, gak minta uang, bahkan gak minta wajik sebenarnya. Cuma aduh, Ama itu masih kepikiran mau ngasih kado. Ya namanya juga nenek-nenek ya, dia ya juga gak punya banyak uang untuk belanja apa yang barang pipi aku suka. Jadi deh bikin wajik ini tuh sebenarnya gampang banget, tapi proses sebelumnya yang agak ribet. Kayak harus ngerendam dulu berasnya dan segala macam. Masaknya di tacu besar seperti ini supaya nanti jadinya langsung banyak. Yang lucu adalah aku dan adik-adik aku itu kurang suka makan wajik. Menurut kami rasanya tuh terlalu legit, terlalu chewy. Kayak gimana ya teman-teman, kurang modern gitulah ya. Nah makanya wajik ini banyak digemari sama orang tua. Percaya deh, kalau kalian punya orang tua yang sudah sepuh ya, yang umurnya mungkin 60-an ke atas, sebenarnya 60 belum sepuh sih ya, tapi ya bisa dibilang generasi late bloomer gitulah ya, usia 60-an ke atas. Kalian gak perlu repot-repot mau ngasih makan apa, bikin wajik ini teman-teman, bikin ya, untuk mengimpress calon mertua kalian atau untuk mengimpress calon mertua nenek kalian. Udah nggak ngerti aku namanya apa, bikin deh wajik karena mereka pasti suka. Yang heran adalah ketika di pesta yang ngambilin wajik itu kebanyakan orang tua. Dan mereka ngepuji banget wajiknya Ama karena legit dan manisnya pas. Kalau adonan wajik sudah selesai, boleh dimasukkan ke dalam loyang. Ini adalah sebuah note ya buat kalian yang juga membuat wajik. Wajik ini mengandung santan yang lumayan banyak di dalamnya, jadi sangat rentan untuk basi.
Jadi kalau kalian membuat wajik dan sudah dingin dan kalian masih mau taruh nih seperti Ama, masih mau dibuat untuk dikirim ke Ruteng untuk beberapa jam perjalanan tanpa adanya kulkas, ada baiknya jangan dikeluarkan dari dalam loyang. Takutnya basi di perjalanan. Karena kan ini wajik-wajiknya tanpa pengawet. Jadi mau tidak mau ketika dikirim itu bersamaan dengan loyangnya. Jadi adonan wajiknya tidak basi dan tahan lama meskipun tidak dimasukkan ke dalam kulkas. Dan buat kalian yang ada sistem kulkas ya di rumah, bisa banget wajik ini wajib dimasukkan ke dalam kulkas kalau tidak dimakan agar usianya jauh lebih lama. Wajik-wajik yang sudah selesai waktunya digulung. Ini dibantu sama kakak saya, koko saya namanya Ko Aldi. Dia bantu menggulung wajik jadi seperti ini menggunakan plastik. Sengaja ya dibungkusnya agak kayak guling gitu. Jadi makannya tinggal di-push aja dari bawah, tinggal didorong. Nanti kuenya naik dengan sendirinya karena wajik ini agak lengket. Nah teman-teman, ini memang kita sengaja bikin platter, namanya itu kayak platter dessert gitu yang akan ditaruh di beberapa titik ruangan. Untuk menit-menit terakhir masak, Mama ada bikin lumpia. Di sini lumpianya isi ayam dan juga udang. Wajib ada udang karena Mama ada tambak udang. Jadi ya makanan kami sehari-hari udang. Gak apa-apa, bersyukur meskipun aku agak bosan sebenarnya. Oh iya, ini ada sate juga. Satenya enak banget, sate sapi. Resep bumbunya itu sebenarnya diracikan sama Ama, jadi rasanya juara. Bayangin deh teman-teman, semua masakan yang kalian lihat di video ini mulai dari udang, rendang, mie goreng, lumpia, sampai sate, belum lagi ada soto daging nanti kalian lihat, dan juga perdesertan ini ya teman-teman, mamaku masak sendiri semuanya. Masak sendiri loh seharian teman-teman. Luar biasa beliau ini. Dan untuk pakaian aku, OOTD aku pakainya serba merah karena hari ini temanya keluarga inti harus memakai pakaian warna merah. Dan make up aku juga, aku make upnya yang simple-simple aja. Baju ini milik mama aku, kalian tahu sendiri kan, aku tuh orangnya jarang beli pakaian, kebanyakan ngambil dari mama. Nah mama aku juga pakai baju yang warna merah supaya kita matching bersama. Jangan kaget ya teman-teman, Kak itu kenapa di videonya ngobrol tapi kenapa ujung-ujungnya voice over. Kalau kalian gak tahu, video aku yang minggu kemarin itu rusak semua karena pakai mikrofon yang aku pakai di video. Takutnya teman-teman yang kali ini gak ada suaranya lagi, jadi jaga-jaga aku voice over sampai aku beli mikrofon baru secepatnya. Acaranya sudah dimulai, tugas Velin bagi-bagiin minuman dan ini makanan di piring aku. Sayang sekali ya karena terlalu rame dan aku gak bawa tripod, aku gak bisa videonya optimal, aku cuma ngevideoin ala kadarnya. Dan karena yang berulang tahun itu tidak hanya pipi aku saja tapi juga kakek saya itu juga berulang tahun di hari yang sama. Jadi deh dirayakannya bersama-sama. Kuenya dapatnya lumayan banyak, kami jujur gak beli kue sendiri, kue ini dapatnya dari keluarga. Nah, ini adalah pipi aku, orang yang berulang tahun hari ini. Kita mengundang banyak sekali orang hari ini, teman-teman. Ada kurang lebih 100 orang diundang. Itu kenapa makanannya banyak dan juga kuenya ada 4. Kuenya ini nanti juga akan dibagi-bagikan untuk orang-orang. Jadi nggak semuanya kita makan sendiri. Ini bos makan ayam. Model karyawan. Ini pulsa. Bos mebel. Ini rendang. Ya teman-teman, akhirnya kita pulang juga tengah malam. Ini kita pulang jam 12 malam ya, sama paman aku. Kelihatan semoga Jamal di belakang udah teler karena dia ada minum-minum sedikit, gak sedikit banyak, makanya dia teler. Yaudah teman-teman, itu dia perjalanan kita hari ini. Terima kasih banyak udah nonton. Kalau kalian suka sama konten aku, like dan subscribe ke channel ini, live video ini. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa
buat mampir lagi besok. Aku upload setiap Senin, Rabu, Jumat, Minggu. 4 kali seminggu aku upload itu tuh buat menghibur kalian semua. Terima kasih banyak. Besok mampir lagi, anggap aja rumah sendiri. Bye bye.